Peristiwa itu memicu munculnya sosok menyeramkan bernama Penebok, makhluk tanpa kepala yang dikenal meminta tumbal. Sejak kemunculan Penebok, suasana desa berubah drastis. Warga mulai mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, ketakutan meluas, dan rahasia masa lalu perlahan terkuak. Halo semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Industri film horor tanah air kembali diramaikan dengan kisah baru yang mengangkat mitos lokal dari Pulau Belitung. Film berjudul The Bell, Panggilan Untuk Mati, arahan Jay Sukmo menghadirkan cerita mencekam tentang kekuatan gaib yang bangkit akibat pelanggaran terhadap tradisi turun-temurun. Film ini menisahkan sebuah desa di Belitung yang selama ratusan tahun menjaga lonceng keramat milik garis keturunan dukun. Kepercayaan tersebut menjadi penyangga ketenangan warga, hingga suatu hari lonceng itu dibunyikan oleh orang yang tak memahami resikonya. Peristiwa itu memicu munculnya sosok menyeramkan bernama Penebok, makhluk tanpa kepala yang dikenal meminta tumbal. Sejak kemunculan Penebok, suasana desa berubah drastis. Warga mulai mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, ketakutan meluas, dan rahasia masa lalu perlahan terkuak. Teror yang terjadi tak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengguncang psikologis masyarakat setempat. Tokoh utama Danto yang diperankan oleh Bisma Mulia diceritakan kembali ke kampung halamannya di Belitung setelah lama merantau. Bersama Irene yang diperankan oleh Ratu Sofia dan Hanafi yang diperankan oleh Mauli dan Suhri, mereka berusaha mengungkap asal-usul kekuatan jahat tersebut sekaligus mencari cara untuk menghentikannya. Perjalanan mereka membawa pada pemahaman bahwa kepercayaan lama menyimpan kunci penting dalam menghadapi ancaman tersebut. Film ini diproduksi oleh Sinema Tambuana Kreasindo dengan Aris Muda Irawan dan Randy Gunawan sebagai produser. Sementara naskah ditulis oleh Krisnanda Dwi Satria yang beramu unsur misteri, budaya, dan ketegangan dalam satu alur cerita. The Bell, Panggilan Untuk Mati diperkuat oleh jajaran aktor papan atas yang menjamin kedalaman emosional dan intensitas adegan. Matias Mucus sebagai sosok sentral dalam mitos, sementara Bisma Mulia, Ratu Sofia, Givina Dewi, dan Salam Razade yang menghidupkan karakter-karakter yang terjepit dalam teror. Dengan klasifikasi usia 17+, film ini tidak tanggung-tanggung dalam menjanjikan adegan kekerasan yang intens dan visceral, menjadikannya tontonan wajib bagi pecinta horor slasher atau horor berdarah. Mengangkat mitos Penebok bukan sekedar menjual kengerian, melainkan upaya untuk memperkenalkan kekayaan cerita rakyat daerah kepada generasi baru. Lokasi syutingnya eksotis di Belitung Timur memberikan warna berbeda bagi sinema horor Indonesia yang selama ini cenderung didominasi latar Pulau Jawa. Film ini membuktikan bahwa mitologi daerah memiliki potensi besar sebagai bahan baku horor berkualitas internasional. Dengan sentuhan budaya yang kental, The Bell, Panggilan Untuk Mati siap membawa penonton merasakan dinginnya teror dari lonceng yang memanggil maut. Ya, itulah tadi review singkat tentang film The Bell, Panggilan Untuk Mati. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!